Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan olehnya guna melanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa, karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah taala. Kitab yang sungguh luar biasa ini menampilkan kemudahan untuk kita, para penikmat, pecinta, dan bahkan pembelajar maupun peneliti bahasa Arab, khususnya nahwu di i'rabnya. Nah, ya. Dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita, di mana kita mampu meluangkan waktu kita di pagi hari guna bermudzakarah, bermudarasah, mengkaji kitab ini. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita karena pada fasal yang kedua ini, yaitu fasal mabniyat, dia memiliki 3 mabahis. Ya, fasal mabniyat itu memiliki apa? 3 mabahis, 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama itu apa? Al-mabni minal asma. Pembahasan yang kedua nanti al-mabni minal af'al. Pembahasan yang ketiga nanti al-mabni minal huruf. Nah, kita masih ada di pertama ini. Ya, ada di pembahasan pertama, yakni al-mabni minal asma. Isim-isim yang dimabnikan. Ya. Nah, kita masuk isim-isim yang mabni ke-6, yakni al-mabni minaz zuruf. Mabni dari apa? Dari zorof, teman-teman semua. Dan insya Allah setelah bab ini adalah bab ketujuh. Dan itu bab terakhir dari apa? Al-mabni minal asma. Insya Allah di bab terakhir itu juga adalah pertemuan terakhir sebelum liburan. Ya, nanti insya Allah kita akan libur, ya, dan dimulai tahun depan, ya, tahun 2025. Nah, kita akan mulai nanti di bulan Januari. Langsung pembahasannya masuk di al-mabni minal af'al. Taib. Kita masuk di sini al-mabni minaz zuruf. Al-mabni minaz zuruf. Baik. Qala al-musannifu hafizahullah taala, zaraf, ya kan, mabni minaz zaraf, ya kan, mabni dari apa? Dari zaraf. Maka kita lihat apa yang ditulis oleh penulis di sini. Huwa az-zarfu alladhi. Nah, zaraf yang mabni ini adalah zaraf yang apa? La yata'athar, yang tidak sedikit pun terpengaruh, ya, yang tidak sedikit pun terpengaruh. Nah, la yata'athar, ta'athara yata'atharu. Nah, ya. Bidukhuli, dengan masuknya ayyi amilin alaihi, amil apapun, dengan masuknya amil apapun kepadanya, ya tidak mempengaruhi apapun terhadap zorof tersebut. Begitu. Wa harakatuhu, dan harokat yang ada pada zorof tersebut, allati ala akhirihi, yang tepatnya ada di akhirnya, itu merupakan harokatun i'rabiyatun wahidatun. Harokat i'rab yang sah, harokat i'rab yang satu. Nah, ini definisinya eh, cukup memuaskan, ya, luar biasa. Baik. Mudah untuk dipahami insyaallah. Awalan, yang pertama. Nah, jadi harokat i'rab yang satu pada zorof itu, dia nanti ada fathah
ada dhammah, ada kasrah, begitu kan? Dan ditambahkan satu lagi adalah ada sukun, begitu. Jadi nanti zorof itu ada yang mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal kasri, kemudian mabni alal sukun. Nah, nah kalau mabni berarti kan ada mahal nanti. Kita mengi'rabnya apa mahal. Nah, zorof ini nanti mahalnya di mana aja nih? Mahal apa saja dia? Nah, kita akan bahas nanti. Karena kan zorof itu masuk dia ke dalam kalimat. Oke, kita akan bahas di sini ada apa? Ada haitsu. Haitsu. Nah, ya. Haitsu yang pertama, kemudian kedua munzu, ketiga apa? Qattu. Nah, ketiga zorof ini dialah yang termasuk zorof mabni ala dhammi. Zorof yang mabni di atas dhammah. Dan mahalnya nanti dalam kalimat dia mahalnya apa? Rofa'kah, nasabkah, atau jerkah? Gitu. Wah, ternyata ternyata mahalnya nasab ya. Zarfun mabniun. Nah, nanti kita i'rabnya apa? Haitsu zarfun mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Tapi kita lihat dulu konteksnya di kalimat yang seperti apa. Nah, baik kita lihat. Nah, tu'rabu zarfa zamanin. Nah, ya, di i'rab sebagai zarf zaman. Au makanin atau makan mabniyan ala dhammi yang mabni di atas dhamma fi mahalli nasbin. Nah, fi mahalli nasbinnya sebagai apa? Sebagai maf'ul fih tentunya kan zarf, begitu ya. Maka lihat di sini waqtuluhum haitsu sakiftumuhum. Nah, ya. Maka haitsu di sini i'rabnya apa? Ya, i'rabnya haitsu dia zorfu zaman, hmm? Mabni ala dhammi fi mahalin nasbin maf'ulun fi. Ya, di sini juga ra'aituhu munzu yaumin. Ini bukan yumin tapi apa? Yaumin. Salah itu harokatnya. Nah, ma ra'aituhu munzu yaumin. Aku tidak melihatnya sejak hari kemarin. Jadi munzu itu artinya apa munzu? Munzu itu artinya apa? Sejak. Dia zorof zaman. Begitu ya. Kemudian, ma akaltu haraman qattu. Saya nggak pernah memakan yang haram. Qattu itu artinya apa? Sama sekali. Ya. Qattu itu artinya apa? Sama sekali artinya. Kalau ada yang bertanya, qattu itu apa sih maknanya? Nah, Ibnu Hisham, ya Ibnu Hisham, salah seorang ulama nahwu, mengatakan qattu itu adalah ya zarfun listigraki ma madha minaz zaman. Oke. Zarfun listigraki ma madha minaz zaman. Ini kata siapa? Ibnu Hisham Al-Ansari. Dalam kitab beliau yang berjudul Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Saya tuliskan. Zarfun ya listigraki. Nah, listigraki ya, listigraki ma madha ya, ma madha. Naam, minaz zaman. Naam. Dia adalah zorof untuk memasukkan ya, listighraq untuk memasukkan sikot ini ya, untuk memasukkan apa? Yang telah berlalu dari waktu. Nah, ya. Maka oleh sebab itu, perhatikan teman-teman semua, kalau kita ingin menggunakan kotu, ini juga kaidah yang diberikan oleh Ibnu Hisham ya. Kalau kita ingin menggunakan kotu, maka fiil sebelumnya itu adalah fiil madi. Kan dia zorof untuk memasukkan apa yang telah berlalu dari waktu.
Nah, jadi apa? Fi'il madi. Ibnu Hisham membawakan contoh dan ini lahan, contoh kesalahan. Ketika orang awam ya mengatakan apa? La af'aluhu qattu. Nah, begini boleh? No. Ya. Ibnu Hisham langsung memberikan keterangan pada contoh la af'aluhu qattu ini apa? Ini kok kutu. Ya. Keterangannya lahan. Begitu ya. Nah, adanya apa? Adanya lahnun. Kekeliruan. Baik ya. Nah, kalau mau seperti ini, maksudnya pakai fiil mudhari, jangan pakai apa? Jangan pakai qattu. Ibnu Hisham menghadirkan yaitu apa? Alternatifnya audu. Oke. Au audu. Karena audu itu maknanya apa? Zorfun listighraqi ma yustaqbalu minaz zaman. Untuk memasukkan apa yang akan datang dari waktu. Ya, artinya apa? Tidak akan pernah begitulah. La af'aluhu audu. Sama dia mabni ala dhammi juga, teman-teman. Mabni ala dhamm, ya. Maf'ulun fi mahali nasbin. Ya, nah, tidak akan pernah. Saya nggak akan melakukannya, nggak akan pernah begitu. Rikotu di sini artinya apa? Sama sekali. Selesai. Yang mabni ala dhamm. Sekarang kita lihat yang mabni alal fathi. Nah, ya. Mabni alal fathi. Ada apa? Ada al-an, ada ayyana, ada thamma di sana. Kemudian ada thammah, sama aina di mana, bainama, dan ada roisama. Begitu. Dia semuanya zorfun mabni alal fathi fi mahali nasbin dan memang fi mahali nasbin dia. Ketika ketika dikatakan fi mahali nasbin, jadi apa? Maf'ul fi kan zorof. Zorof kan maf'ul fi. Begitu. Baik. Tu'rabu zarf zaman di i'rab sebagai zarf zaman atau zarf makan mabni alal fathi yang dimabnikan di atas fathah fi mahallin nasbin pada mahal nasab maf'ulun fi sebagai maf'ul fi. Nah, ya. Qala ta'ala al-an nih sekarang, ya. Qala ta'ala al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Apa i'rab dari al-an di sini? Hmm? Zarfu zaman. Mabni alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun fi. Begitu ya. Nah, itu al alaan ya. Nah, alaan. Contoh berikutnya yang yang kedua. Nah, kita lihat di sana apa contohnya. Nah, oke. Sebelumnya al-an ya, al-an. Sebelumnya al-an kita akan kulik dulu kata al-an ini karena menarik nih al-an ini ya. Nah, karena asalnya dia itu bukan seperti itu bentuknya. Nah, ya. Asalnya apa? Bukan bukan seperti itu bentuknya. Baik. Nah, kita akan kulik dulu al-an ini bagaimana. Nah, ya. Al-an itu bentuk ya. Asalnya kalau kita melihat Madrasah Kufah baik ya. Nah, jadi menurut ulama Kufah, nah menurut ulama Kufah, asal dari al-an itu apa?
Al a wa na. Nah ya. Al awana. Nah, ini menurut siapa? Menurut ulama Kufah asal dari al-an itu adalah al-awan. Bagi mereka huruf wawu ya, yang panjang ini yang ada alif di depannya. Nah, ini ditukar kepada alif begitu. Ditukar kepada alif karena melihat huruf sebelumnya yaitu apa? Hamzah yang fathah tuh. Nah, maka apa? Maka ditukar dia dengan alif. Maka jadinya bagaimana? Nah, jadinya seperti ini. Al an begitu. Al an. Nah, ya. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti adanya apa? Litikoi sakina, litikoi sakina ini. Bertemunya dua huruf sukun. Betul? Alifnya ada dua. Nah, ya. Nah, huruf yang pertama itu adalah huruf mad. Nah, ya. Huruf pertama itu adalah huruf mad. Maka alif yang pertama itu adalah huruf mad, berarti kan huruf ilat begitu. Dia harus dia harus dibuang. Harus apa? Harus dibuang. Maka jadilah seperti ini nantinya. Al an gitu. Al ana. Nah, ya. Al ana. Nah, kemudian hamzah dan alif itu digabungkan. Perhatikan baik-baik. Hamzah dan alif apa? Digabungkan. Maka ketika sudah digabungkan, bentuknya menjadi seperti apa? Bentuknya menjadi seperti ini. Al al-an. Ya, dan inilah proses apa namanya? I'lal, ya. Dan ada kaidahnya di sorof. Nah, ya. Bahkan melibatkan tiga kaidah ilmu sorof. Kaidah yang pertama apa? Idza taharrak, ya, idza taharrakatil waw wan fataha ma qablaha kulibatil waw alifan. Kemudian kaidah yang kedua apa? Idza taqa as-sakinan, ya, apabila bertemu ada sukun, wa awaluhuma harful lin, dan awal, ya, dari kedua huruf sukun atau huruf pertama dari huruf sukun itu adalah huruf lin. Kalau belajar tasrif al-izi tahu lin itu apa? Huruf mat, ya, huruf ilat begitu. Hudhifa, ya. Maka dihapuslah harful linnya. Kemudian kaidah yang ketiga apa? Idza taqa'al mutamathilani. Tuh, apabila bertemu yang sejenis, awaluhuma mutaharrikun. Naam, dari yang sejenis itu yang keduanya berharokat, wal akhar sakin, dan yang keduanya adalah sukun. Nah, apa? Diidghamkan yang pertama, udghima ala awwalu fi tsani, diidghamkan. Yang pertama kepada yang kedua. Nah, ya. Nah, ini unik dari apa? Dari al-an. Al-awan. Menurut siapa? Ulama Kufah. Baik, kita lihat di sini. Masuk lagi contohnya Allah SWT berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Baik. Sama summa beda ya. Sama ini muradifnya hunaka. Kalau summa atof isim ya. Nah, sama juga ini juga isim. Begitu. Mabni alal fathi sama di sini ya. Baik, berarti sama di sini dia masuknya zorfuz zaman atau makan? Makan ya. Zorfu zorfu makan. Nah, ya, fi mahalin nasbin. Maf'ulun, maf'ulun fih. Kemudian, qala ta'ala yas'aluna ayyana yaumuddin. Ayyana. Nah, ayyana ini apa? Zarfu zaman. Ikan, mabni alal fathi fi mahalin nasbin. Maf'ulun fih. Begitu i'rabnya ya. Kemudian dakhala Khalidun bainama nahnu, ya, natahawaru.
Baik. Khalid masuk. Ya. Bainama. Bainama nahnu. Apa artinya bainama? Ada yang tahu? Bainama, apa artinya bainama? Ayo. Hmm? Iya. Ketika. Nah, ya, ketika dia bainama itu seperti apa? Hinama. Seperti apa? Inda juga. Nah, ya, sementara boleh. Jadi artinya itu ada banyak tuh. Ada apa? Sementara, ya, naam, atau tatkala, atau ketika, atau apa namanya? Sedangkan, gitu. Khalid masuk, ya. Sedangkan kita lagi apa? Natahawaru. Tahawara ya tahawaru. Apa tuh? Natahawaru. Hmm? Natahawaru artinya apa? Ya tahawaru. Saling Saling berbincang. berbincang. Iya, saling berbincang dari wazan tafa'ala. Ya tafa'alu. Tahawara ya tahawaru. Berdiskusi, bercakap-cakap. Nah, Khalid masuk bainama nahnu natahawaru. Ya, begitu. Khalid masuk sedangkan kita lagi atau apa namanya? Ketika kita sedang apa? Bercakap-cakap. Baik. Maka di situ bainama menjadi apa? Zarfuz zaman, ya. Nah, zarfuz zaman mabni al fathi fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Baik, kita masuk ke yang ketiga nih, zarf mabni ala sukun. Nah, di sini ada apa? Iz, mudh, sama lada, sama idza. Baik, zarfun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin sama maf'ulun fi. Gitu. Emang dia fi mahalli nasbinnya sebagai maf'ul fi saja udah. Gitu ya. Nah, maf'ulun fi saja. Hmm. Baik, silakan dibaca. Coba gantian. Salisan. Silakan. Ladayya, ladayya. Lada itu ladayya. Nah, ya. Ayo, silakan. Siapa yang mau baca? Dari Aku mana, boleh. Ustaz? Nah, fadal. Dari Baik, mulai silakan. mana, Ustaz? Apa? Salisan, salisan, salisan. Thalithan. Adzarful mabniyun ala sukuni idza madza Bukan idza itu. oh id mud ladza idza Bukan lada itu, ladayya. oh ladayya Nah, sama dzarfu oh yes Ustaz. Dzarfu mabniyun ala sukuni fi mahallin nasbin tu'rabu dzarfa zamanin au makanin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ul fi maf'ulun qala fi. Maf'ulun maf, fi. maf'ulun fi Baik. qala Cukup hasbuk. qa- Terima kasih. Barakallahu fiik. Yang ketiga adalah dzaraf mabni ala sukun. Idz, sama mudz, ladayya, idza. Nah, idz di sini maknanya ta'lil, bukan idza. Kalau idza artinya apa? Jika, apabila. Nah, ya. Baik. Nah, untuk idza itu apakah ada waktu syartiyah, perangkat syarat? Ya, tapi dia tidak menjazmkan. Ya, seperti apa? Laula, naam ya, atau lau begitu. Nah, dia tidak menjazmkan karena yang menjazmkan sudah lewat pembahasannya. Tinggal disimak kembali rekamannya dan dicatat faidah yang ada di sana.
Baik, tu'rabu zarfa zaman ini di i'rab zarf zaman atau makan mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul fi. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ladayya di situ apa? Kita i'rabnya sebagai apa? Zaraf. Zaraf apa? Zarf zaman. Nah, ya, mabni ala Mabni ala sukun. iya, mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun Maf'ul fi. fi. Ya gitu ya. Nah, kemudian Allah SWT berfirman wa id di sini maknanya ta'lil, berarti karena begitu. Wa id ataina atau ketika juga, nah ya. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Id di situ apa? Baik. Nah, ini dikasih i'rabnya tersendiri sama beliau. Id i'rabnya adalah ismun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi li fi'lin mahdhufin taqdiruhu yani uzkur. Baik. Nah, ya, tapi kalau id sendiri itu juga bisa bermakna apa? Ta'lil, ya. Karena terjemahnya. Nah, gitu ya. Seperti di Nazam Imriti itu. An-nahwu awla awwalan an yu'lama. Idzil kalamu itu apa? Iz al kalamu dunahu lan yufhama. Iz al kalamu karena kalam yakni Al-Qur'an dunahu tanpa nahu lan yufhama tidak akan bisa dipahami. Nah, itu ada iz. Maknanya ta'lil karena. Salah satunya demikian. Berikutnya qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman idza jaa nasrullahi wal fath di surah An-Nasr ayat pertama. Idza ada idza di sini apa? Nah, idza kalau kita ingin mengirab idza, ini irabnya idza nih, jangan sampai lupa. Nah, ya. Idza itu i'rabnya adalah zarfun lima yustaqbalu minaz zaman mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ya. Wal jumlatu ba'daha fi mahalli jar mudhaf ilaih. Dan jumlah yang terletak setelah idza itu apa fi mahalli jar sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini dibahas juga di kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rabnya Ibnu Hisham, ya. Yang keempat. Nah, yang keempat kita masuk zaraf mabni alal kasri sekarang, ya. Pertama tadi yang dhammah, nah yang kedua yang fathah, yang ketiga tadi sukun dan yang keempat ini yang terakhir yang apa namanya? Kasrah. Az-zarfu al-mabniu 'alal kasri amsi, ya kan? Hanya amsi di sini. Baik, zarfun mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Yu'rabu hadzal ismu inda wurudihi fil jumlah nakiratan. Ya, isim ini ketika datangnya pada kalimat dia nakirah, ya. Dan maka bagaimana kita i'rabnya? Ismun mabniun, ya, ismun mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ul maf'ulun fih. Gitu ya. Maf'ulun maf'ulun fih. Nah, misalun contoh. Hadara al-amiru amsi. Ya, hadara al-amiru amsi. Nah, dia nakirah tanpa alif lam, teman-teman semua. Ya, jadi bisa amsi ini dikasih alif lam menjadi apa? Al-amsi. Seringnya kan ada huruf jarnya bil amsi begitu. Nah, ya. Maka amsi di sini kalau dia datang dalam keadaan nakiroh seperti ini, nakiroh di sini maksudnya biduni al teman-teman tanpa tanpa apa namanya, tanpa alif lam begitu. Ya, bukan karena apa namanya dia enggak, ya bukan karena dia apa ditanwin begini enggak. Nah, ya. Baik. Jadi tanwin itu ya bukan satu-satunya tanda isim nakiroh begitu ya. Nah, amsi. Maka di sini kita lihat
Ismun mabniun alal kasri. Dia isim mabni di atas kasrah fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Ini i'rabnya nih untuk amsi yang datang tanpa alif lam. Alal kasri dia, alal kasri. Tanbih idza kana muttasilan bi al. Apabila dia itu bersambung dengan al si amsi ini ya. Yaitu apa? Al amsi yu'rabu apa? Hasba mauqi'ihi fil jumlah. Oke. Berarti kalau dia dengan apa namanya? Dengan al, maka dia di i'rab apa? Sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Contoh Allah SWT berfirman, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi. Berarti bil amsi di sini i'rabnya bagaimana? Ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi jirihi. Ini Kak salah ya. Wa alamatu jarrihi al kasrah al kasratu. Sampai sini bisa difahami? Nah, bil ams. Gitu. Nah, ya. Apa artinya bil amsi? Kemarin. Ya. Nah, bil amsi itu artinya apa? Kemarin. Nah, baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Senin pekan berikutnya, pertemuan terakhir ya, yang nantinya akan kita lanjutkan kembali di bulan Januari ya. Pertemuan terakhir itu hari Senin besok membahas ini dia, asmaul af'al, isim-isim fi'il ya. Dia terhitung mabni nih isim-isim fi'il nih. Baik ya, ada isim fi'il maknanya mudhari, ada isim fi'il maknanya amr begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Ustaz. Wa fikum barakallahu wa iyyakum.